Shalom saudari, kita berjumpa lagi di dalam minggu yang diberkati Tuhan karena ada tuntunan, ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita mulai memiliki pola pikir yang baru, saudara-saudari. Yang berdasarkan mengenal siapa Tuhan itu. Nah, oke. Dan sebelum kita mulai, dan saya tahu ini akan pasti memberkati kita mulai dengan doa yuk. Bapak, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, buat tuntunan pimpinan dan kebenaran firman yang memerdekakan kami sehingga kami menerima seluruh kepenuhan Allah dan semua berkat yang Tuhan sudah bayar dan sediakan buat kami. Sebab itu, tuntun dan buka hati kami, berbicara Roh Kudus, dan buat kami mengerti, dan mengingatkan kami senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga kami diubahkan, dan mengalami kuasa dan terobosan Tuhan. Terima kasih, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap katakan, amin. Baik, kita langsung aja melihat apa yang mau menjadi tuntunan Tuhan buat kehidupan kita. Kita langsung aja melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari, adalah umum ketika kita menghadapi masalah, tantangan, tekanan, maka pertanyaan yang timbul adalah, reaksi yang timbul adalah, reaksi natural kita adalah, apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi masalah? Atau ketika Anda melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, pertanyaan kemudian, apa yang saya dapatkan? Atau mungkin juga ketika Anda mengalami satu hal yang nggak enak, Anda akan timbul pertanyaan, mengapa? Inilah reaksi-reaksi, saya kata reaksi natural lahir dari dunia ini, saudari, yang bersumber daripada apa? Inilah yang menjadi tema kita, pola pikir apa? Pola pikir apa ini bersumber dari natural kita, manusia, sehingga umum terjadi. Dan ini menjadi reaksi yang menjadi, saya katakan reaksi natural, reaksi refleks kita. Apa sih harus lakukan ketika Anda memiliki masalah, ketika Anda juga melakukan sesuatu, fokusnya adalah apa yang akan saya dapatkan. Lalu kemudian juga ketika kita mengalami sesuatu hal yang nggak enak, ataupun juga pengalaman buruk, mengapa Tuhan ya? Gitu. Tapi apakah itu suatu reaksi yang Tuhan inginkan dalam kerajaan Allah? Ternyata tidak, saudara-saudari. Kerajaan Allah mau menuntun kita agar kita bereaksi dengan iman. Dan iman adalah tentang, Ibrani katakan, memandang kepada Yesus. Sehingga reaksi kerajaan Allah harusnya adalah, siapa Yesus kita? Siapa Tuhan yang kita miliki? Saudara-saudari, inilah yang harusnya, dan inilah juga yang menjadi dasar daripada firman Tuhan Matius 6 ayat 33 yang terkenal itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kata kebenarannya di dalam bahasa Indonesia tidak dipakai bahasa huruf besar nyanya itu, sebab harusnya adalah his righteousness, yaitu kebenaran Kristus, saudara-saudari. Bukan kebenaran yang lain, kebenaran Kristus, kebenaran yang datang dari Kristus. Itu maknanya. Ya, tapi kita nggak akan kupas di sini, tetapi intinya adalah kita mencari siapa dia, maka yang lain akan ditambahkan, akan diberikan bonusnya. Jadi fokus pertama adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa dia itu, saudari. Ya. Nah, saya akan mengajak kita juga memperlihatkan kepada satu pasal dalam Yohanes 6. Pasal ini terkenal karena kalau Anda tahu, di pasal ini juga lah semua orang meninggalkan Yesus. Dan di pasal ini kalau Anda tahu, ya, di pasal 6 dan ayat 66, jadi 666 bagi orang Kristen sering mengerikan. Tetapi memang di pasal 6 dan ayat 66 di situ dikatakan Yesus ditinggalkan. Kita ngelihat aja, saudara-saudari. Pada Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 dikatakan begini, saudara, ketika orang-orang datang, mereka melihat kuasa-kuasa Tuhan, mendapatkan kenyang dengan 5 roti 2 ikan, lalu mereka bertanya, lalu kata orang-orang banyak kepada Tuhan, kepada Yesus, pertanyaannya sama, melihat mereka baik, apakah yang harus kami perbuat supaya kami
mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ini tulus, saudara-saudari, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tanya apa, dan ini adalah pola pikir kerajaan lama, saudara-saudari. Pola pikir kerajaan dunia di perjanjian lama. Lihat, Yesus jawabnya apa? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus menjawab bukan dengan apa, tetapi siapa. Kamu harus percaya kepada Dia. Ini adalah siapanya. Anda ngelihat. Dan inilah. Orang-orang bertanya apa yang harus kami lakukan. Ini adalah pola perjanjian baru. Tetapi Yesus jawab, enggak. Yesus tahu. Saudara-saudari, motivasi orang-orang bertanya apa yang harus kami lakukan, melakukan pekerjaan Allah, adalah motivasi dari perjanjian lama, yaitu yang di dalam Yohanes 6 ayat 26. Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tanda di sini bukan mujizat, saudara-saudari. Tanda bahwa Yesus anak Allah. Ya, tapi kamu malah makan roti dan kenyang. Mau dapatkan sesuatu. Apa yang kamu harus lakukan di sini adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu, saudari. Jadi kan Anda ngelihat tadi, pola pikir apa, itu bersumber apa yang harus kami lakukan, apa yang kami dapatkan. Lalu yang ketiga adalah mengapa. Tetapi kita akan bahas nanti, di akhir aja, ya. Nah, jawaban Yesus selalu menuju kepada Dia. Dan ini terjadi ketika Yesus menerangkan siapa Dia adalah roti hidup, maka di ayat yang terkenal, Yohanes 6:66, mulai dari waktu itu murid-muridnya, banyak murid-muridnya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Hanya akhirnya tersisa 12 orang aja, saudara. Jadi inilah yang terjadi. Banyak anak Tuhan hari-hari ini, saudara, masih mengikuti pola pikir yang apa ini? Yang saya katakan pola pikir perjanjian lama, pola pikir yang berdasarkan Taurat. Kalau Anda lihat di pola pikir Taurat, ini berdasarkan ini. Apa yang aku harus lakukan, apa yang aku dapatkan, dan mengapa. Ada 3 pola pikir hukum Taurat ini yang sering kali kita masing pakai. Pertama, saudara-saudari, pola pikir hukum Taurat itu akan membuat Anda lakukan benar, Anda akan diberkati. Lakukan salah, Anda akan dihukum. Anda ngelihat, saudara-saudari, seringkali kalau ada yang jelek terjadi pada kita, kita mulai bertanya, ada dosa nggak ya saya? Nah, ya kan, saudara? Ataupun juga kita mulai bertanya, apa yang aku lakukan Tuhan, sehingga aku layak mendapatkan ini? Ataupun juga, saudara, ketika Anda melakukan sesuatu, apa yang Anda lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Makanya di dalam Ulangan 28, jika kamu memperhatikan dan melakukan seperti firman Tuhan ini, ya, ketetapan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka berkat ini akan datang. Tujuannya adalah untuk diberkati, saudari. Bukankah itu? Seringkali kita, anak-anak kerajaan Allah yang telah ditebus, yang telah memiliki perjanjian baru, tetapi kita masih pakai pola pikir perjanjian lama, saudari. Saudari, perjanjian lama yang didasarkan Taurat sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ayat-ayatnya banyak. Kita nggak bahas di sini, tapi kalau Anda tahu, ayat-ayatnya banyak sekali yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menghapuskan hukum Taurat, saudara-saudari. Anda bisa melihat, misalkan di dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kemudian juga di Galatia 3, ayat 25 sampai 26. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Pengawas penuntun siapa ini? Hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita sudah nggak lagi di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya untuk mengawal kita sampai iman, yaitu Yesus itu datang, dan Yesus sudah datang buat kita. Saudara, kita hidup di zaman perjanjian baru.
Tetapi banyak kita memakai pola pikir apa yang ada di dalam perjanjian lama. Anda dan saya bukan melakukan sesuatu sehingga Anda dan saya diberkati. Karena Yesus mati buat kita di kayu salib, kita diberkatin. Anda di dalam Roma 8 tidak ada lagi penghukuman barang siapa di dalam Kristus. Sehingga Anda nggak usah tanya. Ya, nggak usah khawatir mengapa terjadi. Apakah karena dosa? Enggak. Bukan itu pertanyaannya. Nanti kita akan melihat. Anda bukan, saya harus lakukan yang benar supaya saya diberkatin. Kalau saya nggak benar, saya akan dihukum. Enggak, tidak ada lagi penghukuman, saudari. Amin. Pola pikir perjanjian lama inilah yang bersumber daripada manusia. Artinya kemampuan kita. Dan itulah yang membuat kita harus bertanya, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya dapatkan? Dan mengapa? Karena selalu mengkoreksi diri kita. Itulah. Dan perjanjian lama penuh dengan ritual. Karena apa yang di perjanjian lama, pola pikir apa? Itu supaya terlihat baik. Makanya di dalam perjanjian lama penuh dengan ritual yang teliti sekali dan Anda harus taati detail demi detail. Nggak boleh Anda hilangkan satupun. Unsurnya harus tepat, ukurannya harus tepat. Karena perlu tepat apa yang terlihat. Jadi perjanjian lama pola pikir apa ini menuntut apa yang terlihat di luarnya. Kalau kita melihat sekarang, wow, banyak sekali orang percaya masih mementingkan ritual. Harus ini dulu, harus ini. Kalau kamu menyembah, harus angkat tangan. Tidak harus, saudara-saudari. Perjanjian lama menuntut uniform, ritual, harus sama-sama. Gereja hari-hari ini penuh dengan keadaan seperti showroom. Kelihatan semua baik. Bagus, showroom dipoles. Itu pola pikir perjanjian lama. Pola pikir perjanjian baru enggak kayak begitu. Pola pikir perjanjian baru, gereja bukan showroom tapi bengkel. Ada mobil yang penyok, ada yang kacanya pecah. Banyak sekali gereja hari-hari ini seperti showroom, di gereja luar biasa. Tapi di dalam ya kita nggak tahu. Saudara-saudari, inilah yang Tuhan mau ubah. Karena pola pikir apa adalah pola pikir Taurat. Kita masih mau lihat contoh di dalam perjanjian dalam Injil bagaimana seorang yang memiliki pola pikir apa Taurat. Di dalam Matius 19 ayat 16, saudara, ada seorang yang datang kepada Yesus. Ya. Dan orang ini adalah katakan orang kaya. Dia datang. Orang muda yang kaya. Dia tanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara. Dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Dan ketika Yesus jawab berdasarkan pertanyaan itu, Yesus berjawab di ayat 21-22, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Segala sesuatu yang dimulai dengan apa, Tuhan balikan kepada siapa? Datanglah kemari, ikutilah aku. Datanglah kepada siapa? Kepada Yesus. Ikuti siapa? Yesus. Tapi ketika anak muda itu datang kepada Yesus, dia datang, maka Yesus akan jawab, walaupun orang itu sudah mampu, akan ada lagi yang lebih lagi. Kalau hendak sempurna. Akhirnya orang muda itu pergi dengan sedih. Karena ada hal saja yang pada akhirnya dia nggak mampu. Ada sesuatu, saudara. Banyak sekali, saudari, di dalam Alkitab memperlihatkan bagaimana Yesus membawa kita kepada siapa. Dan ketika kita membawa diri kita pada siapa, kita akan kecewa. Banyak sekali. Ya. Nah, saudara, kemudian ada lagi, kita akan bandingkan, ada lagi di dalam Injil
yang kita mau pakai, yaitu ada orang ataupun mencontoh, memperlihatkan pola pikir siapa Yesus itu. Kita nggak lihat di dalam Lukas 19, tetapi saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 19 ayat 2-5. Yang terkenal yaitu Zakheus. Kemudian ada seorang kepala penagih pajak yang kaya. Tadi sebelumnya Anda nggak lihat di dalam Matius, pemuda yang kaya. Dua-dua orang ini kaya. Namanya Zakheus. Pemuda tadi tidak disebut namanya. Yang ini disebut namanya Zakheus. Kenapa? Ia ingin melihat siapa Yesus. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam terjemahan TB, tidak disebut siapa Yesus. Hanya dilihat orang apakah Yesus. Tetapi sesungguhnya terjemahan aslinya adalah siapa. Lihat saudara, ketika Anda mau tahu siapa Yesus, Anda menjadi berarti buat Tuhan. Zakheus disebut namanya, bukan? Kalau tadi, orang pemuda yang kaya itu, nggak disebut namanya, saudara-saudari. Walaupun ada cerita kemudian yang tidak tertulis di Alkitab, tetapi sebagian mengkonfirmasi bahwa pemuda itu kemudian bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan di sini, ketika Anda mulai mau mencari siapa Yesus, Anda itu menjadi penting buat Tuhan. Tuhan mau kenal Anda. Anda disebut namanya. Kalau pemuda tadi enggak. Ya, tapi ingat lagi. Tapi karena orang itu banyak orang dan Zakheus itu pendek, ia tidak berhasil melihat Yesus. Ayat 4, jadi ia berlari dari orang lalu memanjat sebatang pohon yang disebut pohon ara, supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas. Kalau terjemahan yang sesungguhnya adalah, saudara-saudari, Yesus mendatangi dia. Bukan Yesus sampai di pohon itu, tapi Yesus mendatangi, karena saat itu di Israel banyak sekali pohon ara. Yesus mendatangi pohon di mana Zakheus naikin. Lalu Yesusnya melihat Zakheus. Tadi orang muda itu yang datangin. Dan orang muda itu yang bertanya, yang mulai dulu, guru, apakah yang aku harus lakukan? Tetapi sekarang Tuhan yang bicara dulu. Zakheus, turunlah cepat. Zakheus dan Yesus belum pernah ketemu sebelumnya, makanya Zakheus mau tahu siapa. Yesus langsung tahu. Saudara, ketika kita mau tahu siapa Yesus, itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Lalu Yesus katakan, sebab aku harus berkunjung ke rumahmu. Lihat, aku harus. Secara luar biasa, bukan? Ketika kita mencari, mau tahu siapa Yesus, maka Tuhan harus merespon Anda dan saya. Tadi sebelumnya pemuda itu yang datangin, sekarang Yesus yang datangin. Saudara, Yesus yang bergerak, bekerja ke rumah dia. Amin, betul nggak, saudara? Jadi pola pikir siapa ini akan menggerak perhatian Tuhan sehingga Anda disebut secara khusus nama Anda dan membuat Tuhan bekerja, aku akan ke rumahmu. Ini karya Tuhan, saudara-saudari. Kan kayak itu. Hasilnya apa? Orang yang mencari siapa Yesus, hasilnya adalah di Zakheus. Kemudian, saudara, di ayat 8 dan 9 dikatakan, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, seketika Tuhan hadir di rumahnya, beberapa saat kemudian, karena ketika Yesus datang, dia menginap, saudara. Bukan hanya datang mampir, menginap. Ada interaksi. Dan ketika Zakheus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Gila nggak, saudara? Pemungut pajak saat itu dibenci dan karena mereka mengambil keuntungan. Mereka orang Yahudi, dan saat itu Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Mereka orang Yahudi bekerja untuk Romawi, mengambil pajak dari bangsa sendiri. Itu aja sudah dibenci karena bekerja buat orang Romawi yang adalah penjajah. Tetapi yang terjadi juga adalah mereka mengambil keuntungan. Mereka menaikkan. Termasuk Zakheus. Kenapa? Itu sebabnya mereka dibenci. Maka ini
Kalau saudara, bukan karena Tuhan mengubahkan, nggak mungkin. Ini konyol. Sakyus miskin total. Kalau begini setengahnya. Terus ada orang yang diperas, dibalikan 4 kali lipat. Nggak masuk akal. Benar kan, saudara? Dan inilah ketika kita mulai melihat mulai pikir siapa Yesus, maka hal-hal yang nggak masuk akal pun terjadi dalam hidup kita. Bukan arti kita berkorban yang luar biasa. Enggak, kita akan melihat kuasa Tuhan, saudara, yang luar biasa. 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Ini nggak masuk akal. Karena memang siapa Yesus membuat kita melihat hal-hal yang luar biasa. Kata Yesus pada hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan pakai sebutan anak Abraham. Kenapa? Karena Abraham terkenal. Terkenal apa? Anda jangan pakai pola pikir perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, Abraham karena diberkati Tuhan. No, perjanjian baru adalah Abraham sangat diberkati Tuhan. Dan dikatakan begini, sehingga olehmu seluruh bangsa akan diberkati. Ketika disebut anak Abraham adalah Yesus ngomong, sekarang Sakyus engkau telah menjadi berkat. Hati Sakyus diubahkan, keinginan hati diubahkan. Sakyus dulu sebelumnya berfokus pada materi, uang, tapi sekarang bagaimana menjadi berkat. Anda ingat tadi pola pikir perjanjian lama, pola pikir yang berdasarkan Taurat, pola pikir yang berdasarkan apa? Yang nomor 2, motif sesuatu orang melakukan sesuatu mengikuti, sedang gak lepas daripada yang dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh maka berkat ini akan datang. Fokusnya adalah berkat jasmani, keuntungan jasmani. Tetapi ketika kita melihat punya pola pikir siapa Yesus, fokusnya adalah hati kita diubah. Bagaimana saya bisa jadi berkat? Keinginan hati kita adalah mempermuliakan Tuhan. Gak mungkin kalau orang yang mencari siapa Yesus justru gak mau mempermuliakan Tuhan, hati yang gak diubahkan. Anda mungkin tersandung, tetapi Anda gak mau terus tersandung. Amin. Saudara-saudari. Kemudian ada lagi pola pikir tentang siapa Yesus ini, ya, yang Alkitab kasih unjuk. Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16, yaitu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pola pikir siapa? Yesus selalu membawa orang, murid-muridnya kepada siapa dia. Bukan siapa kita. Bukan apa yang bisa kamu lakukan. Maka yang merespon saat itu Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini belum pewahyuan seluruhnya loh saudara-saudara. Tetapi respon Tuhan Yesus, lihat. Ya. Ayat 18 sampai 19. Aku pun berkata kepadamu, kepada siapa? Simon. Bukan kepada yang lain. Karena dialah yang merespon siapa aku ini. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu, kepada siapa? Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lihat enggak? Ketika kita mau mengenal siapa Yesus, itu akan membuat kita mengenal siapa kita. Yesus bilang, engkau Simon, engkau Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Luar biasa, saudara. Artinya apa? Simon dipercayakan, aku akan jadikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Simon Petrus, karena dia merespon untuk pertanyaan untuk mengenal siapa Yesus, membuat dia mengenal siapa dia, siapa panggilannya. Kemudian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dia mengenal otoritasnya, kuasanya. Alam maut tidak bisa menguasai. Saudara-saudari,
Mengenal siapa Yesus akan membuat Anda mengenal siapa kita. Dalam arti panggilan kita, kuasa yang kita miliki, otoritas yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan pada kita. Mungkin Anda dan saya, ada beberapa orang percaya, kita nggak langsung mengenal panggilan kita. It's okay, selama Anda nggak terus mencari siapa Yesus, Anda akan menemui panggilan Anda apa. Karena Anda adalah berarti bagi kerajaan Allah. Anda memiliki panggilan dalam kerajaan Allah. Memang Petrus yang diberikan di sini kunci kerajaan surga, tetap saudara, ya secara khusus, tapi Anda pun juga. Dan bukan hanya kepada Petrus, kuasa dan otoritas itu kepada setiap orang. Jadi Anda nggak usah cari kuasa dan otoritas. Bagaimana supaya saya dapat kuasa otoritas? Anda mulai berusaha, Anda mulai mengenal siapa Yesus, maka kuasa dan otoritas itu akan diperlihatkan kepada kita. Amin. Anda ngelihat saudara-saudari, Sakeus sebelumnya orang yang paling benci di antara orang bangsa Israel. Petrus sebelumnya adalah orang yang paling kacau di antara para muridnya. Benar kan? Tetapi saat mereka mencari siapa Yesus, Yesus datangi mereka. Petrus ketika dia menyangkal Yesus, saudara, dalam penyalipan Yesus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kemudian Yesus mendatangi dia di Danau Galilea. Ketika Yesus bangkit, khusus dia datang kepada Petrus dan dia pulihkan. Karena Petrus sebelumnya dikaitkan dengan pribadi yang mencari siapa Yesus, yang berusaha mengenal siapa Yesus. Sakeus pun sama. Ketika Anda mau peduli, mau tahu siapa Yesus, maka Yesus yang akan menjumpai Anda, mencari Anda ketika kita menemui kesulitan, kita mengalami hambatan, kita mengalami trauma-trauma, Tuhan yang akan datangi Anda, saudari. Sehingga ketika kita mengalami tekanan masalah, kadang kita nggak tahu kan saudara jalan keluarnya apa. Kadang kita nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jujur, saya pun nggak tahu kadang. Seringkali ketika ada orang datang kepada Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu juga. Tetapi yang saya tahu adalah fokus pada siapa Tuhan. Maka Tuhan akan datang. Dia sendiri akan bereskan. Petrus, Yesus yang bereskan. Sakeus pun juga, saudara-saudari. Amin. Ini yang terjadi. Tuhan mendatangi, Tuhan mengubahkan, memulihkan kita semua. Amin. Haleluya, saudara. Inilah pola pikir. Kalau lihat perjanjian baru itu adalah melihat siapa Yesus, saudara. Dan dimulai dari dalam, bukannya dari luar, bukannya showroom, tapi dari dalam hati kita. Tapi perjanjian lama, lihat tadi yang ketiga, pola pikirnya apa itu? Apa yang terlihat? Ritual, uniform, harus sama, harus tepat, sehingga gagal sedikit sudah nggak akan berkenan, nggak akan beres. Anda harus kelihatan sempurna. Begitu melelahkan. Tetapi pola pikir kerajaan baru, kerajaan Allah yang baru, perjanjian baru. Ketika kita fokus pada siapa Yesus, karena kerajaan Allah adalah tentang siapa Yesus, maka tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan ubahkan kita dari dalam, dan yang terjadi, Sakeus jadi berkat, Petrus menjadi luar biasa. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, pola pikir siapa Yesus ini saya mau kasih unjuk tentang mengapa. Yaitu saya ambil dari Yohanes 9 ayat 1-3 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Waktu Yesus berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir nih, saudara. Pengikut Yesus bertanya pada Yesus, Bapak Guru, ya, atau bahasa Indonesia Guru, mengapa? Pertanyaan perjanjian lama adalah Taurat. Mengapa orang ini dilahirkan buta? Tapi ujung-ujungnya apa? Dosa siapa? Apakah karena ia sendiri berdosa atau karena ibu bapaknya berdosa?
Ini perjanjian lama, pola pikir apa ataupun mengapa dia buta, mengapa saya sakit, mengapa saya yang mengalami ini, mengapa saya dikhianati, mengapa saya ini dan itu, apakah saya dosa? Pola pikir perjanjian lama, Taurat apa, mengapa, akan membuat Anda memberikan iblis amunisi, panah-panah untuk memanah Anda. Anda nggak beres, Anda nggak benar. Saudara, kita sudah dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena darah Yesus. Karena Yesus. Pola pikir apa dan mengapa ini adalah pola pikir perjanjian lama. Anda lakukan benar akan diberkati. Kalau Anda salah akan dihukum, sakit, penyakit, apalagi macam-macam, saudara. Enggak, susah berkat. Semua. Seringkali kita ketika kita mengalami hal nggak enak, aduh kenapa aku ya, kenapa aku lakukan apa ya, sudah beres belum aku? Saudara, bukan berarti hati kita nggak usah beres, tetapi motivasi kita bukan karena ketakutan kalau kita membereskan, tapi karena saya sudah memiliki DNA Kristus, saya sudah jadi orang benar, saya jadi orang kudus, maka saya harus melakukan yang kudus. Saya bisa melakukan yang kudus. Saya bisa melakukan yang benar. Amin. Nah, saudara-saudara, tapi Yesus katakan apa? Ayat 3. Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Tuhan, semua orang berdosa. Yesus belum tebus saat itu. Tapi Yesus nggak singgung. Oh, itu karena dosa. Semua orang. Enggak. Yesus ngomong, Yesus bawa kepada siapa? Tetapi supaya orang bisa melihat siapa Allah. Dalam katanya di sini adalah supaya bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Kalau saya mau katakan lain dengan kata lain adalah tetapi supaya orang bisa melihat siapa Allah yang bekerja. Amin. Ini dia. Mengenal siapa Yesus, siapa Allah akan membuat Anda dan saya melihat Tuhan bekerja, saudara-saudari. Amin, Kak? Jadi, ini dia. Dan kalau saya mau rangkum, saudara-saudari, ya, pola pikir apa yang tadi, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku dapatkan, mengapa, itu semua bersumber pada kita. Sumber pada Taurat adalah tentang kamu. Kamu harus lakukan peraturan ini dengan teliti, cermat, nggak boleh dilanggar satupun juga. Dan pola pikir itu kan membuat Anda melakukan supaya Anda jangan dihukum. Anda lakukan benar supaya Anda diberkati. Anda nggak, Anda akan dihukum. Motifnya adalah untuk mendapatkan berkat materi jasmani. Bukan motifnya untuk, maka Anda nggak lihat, saudara-saudari, dalam perjanjian lama. Sedangkan Anda ngelihat segala yang mereka masih belum tahu, Yesus belum hadir. Saya bukan menjelekan, tapi Yesus belum mati buat mereka saat itu, perjanjian lama. Maka Anda ngelihat Abraham dipilih, dia orang yang luar biasa. Daud dipilih, dia orang yang luar biasa. Dan banyak lagi. Tetapi mereka pada akhirnya jatuh. Salomo pada akhirnya jatuh. Tetapi Anda ngelihat dalam perjanjian baru, Petrus jatuh. Tetapi karena siapa Yesus, dia dipakai luar biasa. Markus jatuh, meninggalkan pelayanan Paulus. Tetapi kemudian karena siapa Yesus, dia bangkit, akhirnya menulis kitab Markus dan menjadi pelayan yang setia. Motifnya bukan untuk keuntungan sendiri, tapi karena kasih, saudara. Karena Tuhan sudah mengubahkan hati mereka. Pola pikir apa yang tadi kita lihat? Hanya supaya yang kelihatan baik, terlihat baik. Harus sempurna. Kita ke gereja, kita doa puasa supaya kelihatan. Orang ngelihat saya rohani, supaya saya dipercaya. Banyak orang juga
ya ke gereja pakai kalung salib, pakai kata-kata shalom, puji Tuhan, tujuannya untuk dapat berkat, saudara-saudari. Banyak orang saya ikut persekutuan cari mana yang bikin saya dapat tahu. Saudara, kalau Anda masih begitu, kita masih begitu, maka kita masih memakai pola pikir apa? Dan ini akan membuat kita menjadi tertuduh, saudara. Tuhan mau kita pakai pola pikir siapa? Siapa ini tentang apa yang Yesus lakukan, bukan kita lakukan. Siapa ini tentang apa yang Yesus berikan, bukan apa yang saya dapatkan. Apa yang saya harus, dan mengapa Yesus lakukan itu semua? Maka kita akan melihat Tuhan bekerja, saudara. Kita akan menjadi berkat. Dan kita akan diubahkan dari dalam. Sehingga yang di luar gak penting. Anda beribadah bukan pentingnya baju Anda make up luar biasa, bukan. Anda pakai sikap yang Anda apa adanya. Anda gak usah berlebihan harus ke salon, harus pakai baju baru. Enggak harus Anda semua menyembah harus angkat tangan, enggak harus. Tetapi di hati Anda benar-benar. Daripada Anda harus sama-sama semua angkat tangan, tetapi di hati Anda kita nggak beres, enggak, saudara. Itu dimulai dengan ketika kita membiasakan memakai pola pikir siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, saudari, mulailah membiasakan. Jangan panik, jangan bingung, jangan tanya apa yang aku harus lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan pikirkan apa yang saya dapatkan. Ketika kita mengalami sesuatu yang enak, jangan pertanyakan mengapa. Tapi lihat pada Yesus. Apa yang Yesus telah lakukan. Apa yang Yesus telah berikan. Dan mengapa dia lakukan semua ini. Maka Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Apa yang gak pernah kita dipikirkan. Gak pernah timbul di hati kita. Itu Tuhan berikan bagi kita, saudara. Amin. Renungkan semua ini, saudara. Minggu depan kita akan melihat, saudara, bagaimana kita berpikir dengan pola pikir siapa ini. Jadi ini kita melihat benefitnya secara berviewnya garis besar, tetapi minggu depan kita akan melihat tuntunan Tuhan tentang bagaimana ataupun bagaimana kita melihat, memiliki pola pikir siapa itu, bagaimana cara berpikirnya. Amin. Akan memberkati kita, buat kita mengerti hati Tuhan, buat kita menjadi sangat mengasihi Tuhan. Nantikan itu semua. Yuk, kita tutup dengan doa dan berkat dari Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran yang memerdekakan kami. Kami semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang bersumber daripada kami justru membuat kami tertekan dan juga membuat kami tidak menerima kepenuhan dari segala apa yang Tuhan sediakan buat kami. Tetapi hari ini kami disadarkan untuk kami kembali terus harus memiliki pikiran tentang siapa Tuhan kami, siapa Yesus, tentang apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus berikan, dan mengapa Tuhan Yesus berikan. Karena kami tahu di balik semua inilah kemurahan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Karya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami dijadikan berkat karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu untuk kami hidup berkemenangan, hidup diberkati Tuhan. Karena kami hidup diberkati bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Yesus telah lakukan. Terima kasih buat kebenaran ini, dan juga kami bersyukur bahwa kami diterima apa adanya. Dan ketika kami terus berfokus pada siapa Tuhan kami, maka kami diubahkan dari dalam. Dan dalam 2 Korintus 3:18 katakan, kami sedang diubahkan terus. Kami belum sempurna, kami masing sedang diubahkan oleh Tuhan. Dan itu melegakan kami, Tuhan. Karena Tuhan tetap terima kami. Tuhan Yesus berkati jemaat yang telah kau tebus dan kau kasih ini. Dan tuntun kami terus. Sehingga kehidupan kami senantiasa memperlihatkan kuasa daripada salib Yesus. Baik kematian maupun kebangkitannya. Kami adalah manusia baru menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sebab itu berkati anak-anakmu yang mendengar kebenaran ini
Tanamkan Roh Kudus kebenaran ini, ingatkan, dan juga tuntun untuk kami menghidupkan. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.